wabarakatuh. Nama saya Muhammad Didi Mulyanto. Sekarang saya di HMP XR ini menjabat sebagai Kepala Bidang dari Bidang Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Mukaromah dari Divisi Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yuliana Hadianti, saya dari bidang humas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah dari jurusan Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Yasin Sulawlid. Saya salah satu anggota Humas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Amalia dari Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurniasi. Dan pada konten kali ini kita akan membahas atau mendeskripsikan atau mengungkapkan apa sih perasaan mereka terkait kuliah daring selama ini, kesan-pesan terkait kuliah online yang via Zoom, Google Meet ataupun lain sebagainya itu seperti apa sih. Nah, untuk kali ini silahkan simak ya teman-teman. Kesan-pesan terkait kuliah daring atau mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kuliah online ini. Yang pertama mungkin dari sisi kesulitannya. Mungkin kesulitan pada kuliah daring ini di bagian sinyal, karena nggak semua tempat itu memiliki sinyal yang bagus untuk akses pembelajaran. Mungkin saya sedikit cerita ataupun hal terkait dari depan saya ataupun di kos saya di rumah itu posisi jauh dari tower. Terus ketika kita mau kuliah online itu harus mencari tempat yang sekiranya sinyal itu bisa menjangkau, dan ternyata kenyataannya di rumah itu nggak sedemikian dengan saya, maksudnya karena yang kuliah online itu memerlukan fokus yang lebih gitu. Soalnya kan gara-gara sinyal suara dosen itu nyandet gitu, nggak bisa langsung dicerna, mungkin begitu, memerlukan fokus yang lebih tinggi, terus memerlukan belajar kurang sekiranya bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Itu untuk kesulitannya. Untuk kesulitan lain kayaknya nggak ada, cuma kesulitan itu di bagian sinyal. Nah, untuk di poin kedua ini mungkin kemudahan dari kuliah online lah. Untuk kemudahannya ya banyak sih. Yang pertama itu menghemat biaya. Saya kan pernah merasakan kuliah online selama 1 semester. Itu banyak persiapan yang perlu dipersiapkan kita ketika mau masuk ataupun menerima materi perkuliahan, entah dari mandi, terus bensin dan lain sebagainya, itu kan kita harus ke kampus. Nah, selama kuliah online kali ini kita hanya cukup menyediakan data dan memerlukan fokus lebih tinggi. Mungkin itu kemudahan yang pertama. Untuk kemudahan yang kedua itu tidak ribet, kita hanya buka HP, klik link, terus kita bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen begitu. Terus kemudahan yang ketiga bisa menghemat. Yang awalnya kuliah online itu butuh beberapa dana yang harus dipersiapkan, entah itu dari transportasi, alat tulis, terus mungkin ya kayak nganu badan, misal parfum, terus ya rambut, itu semakin menghemat ketika kuliah online pada masa sekarang. Selebihnya terkait kesan-pesan kuliah online itu menarik menurut saya, soalnya kita harus merasakan hal baru. Menurut saya, kuliah online seperti saat ini itu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kekurangan dari kuliah online terlebih dahulu. Yang pertama, materi-materi yang tersampaikan itu kurang saya dapatkan sepenuhnya. Dan yang kedua, proses belajar akan terhambat karena koneksi jaringan seperti susah sinyal. Yang ketiga, saya tidak dapat menyampaikan pendapat saya pada saat proses belajar berlangsung karena kurangnya interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Dan juga kuliah online ini mengharuskan mahasiswa dan juga dosen itu menatap layar perangkat elektronik yang cukup lama sehingga membuat mata itu cukup letih. Kelebihan dari kuliah online di masa pandemi seperti saat ini, yang pertama, pembelajaran lebih fleksibel, baik antara ruang dan juga waktu, bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Kuliah online ini tuh juga tidak menguras tenaga yang cukup banyak karena dosen dan juga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus,
Selain itu juga, dengan adanya kuliah online ini kita dapat mengurangi angka penyebaran COVID di Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya sebagai mahasiswi selama mengikuti perkuliahan secara daring. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi corona yang hingga saat ini masih belum jelas kapan akan berakhir. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman bagi pelajar dan juga mahasiswa yang terpaksa harus mengikuti perkuliahan dengan cara daring atau online. Kesan saya sebagai seorang mahasiswi saat belajar dari rumah, mensyukuri apa yang telah terjadi, yang memang cukup menyenangkan, masih harus banyak merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen, dan hal lainnya juga belajar dari rumah sangat-sangat menimbulkan kebosanan karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman sekelas dan kita hanya bisa melakukan perkuliahan dari rumah saja. Pesan saya terkait kebijakan mahasiswa atau siswa belajar dari rumah agar efektivitas pemberian materi lebih efektif meskipun dilakukan secara online di masa pandemi ini. Dan juga pesan lain untuk semua mahasiswa atau siswa bahwa kondisi tidak menentu di masa pandemi ini, memang segala keputusan yang dianggap bijaksana tanpa mengganggu proses belajar pun diambil. Nah, meskipun menimbulkan kebosanan, kita harus tetap disiplin melaksanakannya demi kebaikan bersama. Sekian pesan dan kesan dari saya sebagai seorang mahasiswi selama mengikuti perkuliahan daring. Kesan saya selama kuliah online ini cukup menyenangkan, meski harus diakui tidak sedikit mahasiswa yang merasa terbebani dengan banyaknya tugas. Kesan lain selama kuliah online ini bahwa belajar di rumah mudah merasa bosan karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman, ditambah dengan kendala sinyal yang buruk. Pertama, kalau menurut saya kuliah online itu enaknya kita bisa di rumah terus sambil rebahan kayak gitu kan. Terus juga kadang kalau misalnya malas mandi atau bisa sambil makan kayak gitu. Nggak enaknya kuliah online itu pertama dari tidak bisa bertemu teman, terus kurang fokus bila kita kurang memahami, juga untuk menghubungi dosennya itu juga susah gitu. Itu kekurangannya kuliah online. Terus kan berhubung saya jauh, saya di Kalimantan dan saya belum pernah melihat kampus sama sekali. Itu salah satu yang saya pengen tuh melihat kampus ya. Jadi kemungkinan di keadaan sekarang ini tidak memungkinkan untuk saya melihat kampus, bahkan untuk berangkat melihatnya pun itu suatu kemungkinan yang sangat kecil gitu. Karena di keadaan sekarang pertama ribet masuknya, terus harus tes seperti ini seperti itu juga, terus juga tidak enaknya itu ini kita tidak bisa bertemu teman, terus memahami mata kuliahnya juga kurang paham gitu ya. Misalnya ada yang kurang ditanyakan, terus juga kurang fokus, terus apalagi ya, tugasnya terlalu numpuk ya kalau kuliah online dibanding kuliah offline itu. Terus juga interaksi sama temannya itu terbatas ya. Dari sini kalau misalnya teman-teman yang di daerah Jawa sana kan bisa dekat gitu kan, misalnya di Bondowoso atau di Banyuwangi bisa menggunakan kereta. Kalau saya di sini kan sendiri, untuk yang bermisalnya akan susah gitu. Saya ada interaksi dengan teman ataupun anggota bidang itu agak susah, terbatas. Pertama juga karena sinyal, juga kadang gangguan sinyal ataupun keterbatasan fasilitas seperti itu ya, seperti Zoom terkadang terbatas atau Google Meet ya. Itu salah satu kelemahan. Tapi ya mau gimana, kita harus menikmati kuliah online sampai keadaan ini benar-benar. Dan saya berharap kampus bisa kuliah offline secepatnya dan kembali normal. Paling tidak kalau misalnya pandemi ini belum hilang, paling tidak kampus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk mahasiswanya agar bisa kembali berinteraksi sama teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesan dari
kuliah online pada era ini. Pada tahun 2019, sekitar akhir tahun 2019, dunia sangat diguncangkan oleh penemuan virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, yaitu virus corona atau biasa disebut juga COVID-19. COVID-19 ini mulai menyebar di Indonesia sejak awal tahun 2020, yaitu sekitar bulan Februari atau Maret. Kemudian pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus tersebut dengan melakukan salah satunya yaitu lockdown, di mana lockdown ini mengharuskan kepada semua masyarakat Indonesia untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Begitu pula dengan mahasiswa di Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mahasiswa Indonesia untuk kuliah di rumah atau melakukan perkuliahan secara daring, yaitu dengan visual, di mana dosen maupun mahasiswa melakukan interaksi melalui gadget, handphone atau alat komunikasi lainnya dengan secara online, di mana kuliah online ini terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari kuliah online ini yang pertama yaitu menghemat biaya transportasi untuk sampai ke kampus. Yang kedua, proses kuliahan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, proses interaksi atau tanya jawab terhadap dosen maupun sesama mahasiswa dapat dilakukan secara virtual dengan lebih mudah, yaitu lewat chatting ataupun media yang lainnya. Tetapi di sisi kelebihan pasti ada sisi kekurangan, yaitu dalam kuliah online ini terdapat kekurangannya, yaitu yang pertama yaitu proses pembelajaran atau perkuliahan tidak akan berjalan secara efektif jika dilakukan secara offline. Yang kedua, smartphone kita harus terkoneksi dengan internet secara baik agar kita dapat mengikuti perkuliahan dengan maksimal. Yang selanjutnya yaitu interaksi sosial akan semakin sulit karena kita mahasiswa dalam perkuliahan online ini sudah terbiasa akan sendiri. Selanjutnya ada biasanya mata kuliah yang tidak dapat ditempuh secara online, yaitu contohnya seperti adanya praktikum, di mana praktikum ini sangat sulit untuk dilaksanakan dalam online. Maka ini adalah kekurangan dari kita sebagai mahasiswa dalam mengikuti kuliah online yang dilakukan pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesan dan pesan saya terhadap kuliah online. Yang pertama, kesan positif saya terhadap kuliah online yaitu saya lebih banyak waktu di rumah. Selain itu saya lebih mudah berkumpul dengan keluarga dan juga lebih menghemat waktu. Dan sisi negatifnya yaitu menurut saya kalau kuliah online itu materi yang diberikan terhadap dosen kepada mahasiswa dan mahasiswinya itu lebih susah untuk diterima. Selain itu juga kita lebih sering memainkan HP daripada mendengarkan materi yang diberikan kepada dosen. Jadi materi yang kita dapat itu lebih tidak setengah dari materi yang sudah diberikan ke dosen. Selain itu untuk penugasan itu menurut saya lebih susah dikarenakan terkadang terjadinya kendala error atau jaringan yang menyebabkan kita itu telat mengumpulkan tugas yang mengakibatkan di mana dosen itu tidak menerima tugas kita lagi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penyampaian kesan selama kuliah online ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.